Bayangkan sebuah dunia yang selama ini terasa sudah mencapai puncak kekacauan, tiba-tiba dipaksa melihat kenyataan yang jauh lebih gelap dari yang pernah dibayangkan. Di tengah konflik besar yang melibatkan banyak kekuatan, muncul satu sosok yang selama ini hanya menjadi bayangan misterius, Imu. Tanpa peringatan, tanpa banyak kata, kehadirannya langsung mengubah arah segalanya. Bukan sekadar kuat, tapi benar-benar menunjukkan dominasi absolut yang membuat para petarung kelas atas terlihat seperti tidak berarti. Semua yang terjadi terasa seperti sinyal bahwa dunia sedang menuju fase baru yang jauh lebih berbahaya. Di balik kekacauan itu, tersembunyi teka-teki yang lebih dalam dari sekadar pertarungan. Kekuatan aneh, simbol, omen, hingga wujud Imu yang terasa belum sempurna, semuanya seperti potongan puzzle yang belum tersusun rapi. Sementara itu, nama-nama besar seperti Monkey D, Luffy dan yang lainnya perlahan terseret ke pusat konflik yang skalanya semakin tidak masuk akal. Ini bukan lagi sekadar pertarungan antar bajak laut atau pemerintah, ini adalah awal dari sesuatu yang jauh lebih besar, seolah-olah dunia sedang bersiap menyaksikan kelahiran yang akan mengubah segalanya. Let's go kita bahas lebih dalam. Oh iya, biar terus bisa berinteraksi dengan kalian, subscribe dan bantu ramein video ini ya sob. Yuk, kita masuk pembahasannya. Gila, yang terjadi di chapter ini benar-benar di luar nalar. Imu tampil brutal dan benar-benar mendominasi segalanya, sampai-sampai seluruh kru terasa seperti dipermainkan. Aura yang dibawa Imu ini bahkan mengingatkan pada Kaido di masa jayanya, sosok yang bisa menghancurkan banyak lawan tanpa kesulitan. Dari bocoran yang beredar, jelas banget kalau level ancaman di chapter 1180 ini naik drastis, dan judul, Nazir, atau Omen, sendiri sudah memberi sinyal kalau ada sesuatu yang gelap dan besar sedang terjadi. Di awal kejadian, Imu langsung muncul di lokasi kelompok Roronoa Zoro dan tanpa basa-basi langsung menyerang. Target pertamanya adalah Grid, demi membebaskan Sommers yang sebelumnya sudah tidak berdaya. Dengan tombaknya, Imu menusuk dan bahkan memotong jari-jari Grid yang menggenggam Sommers, adegan yang penuh darah dan intensitas tinggi. Perpindahannya pun tidak masuk akal, dari puncak kastil ke posisi Zoro hanya dalam sekejap, seolah menggunakan ceat dalam pertarungan. Zoro mencoba melawan dengan teknik andalannya, namun hasilnya benar-benar mengejutkan. Serangan onigiri miliknya dipatahkan dengan sangat mudah oleh Imu, bahkan hanya menggunakan ekor. Bukan benturan seimbang, tapi benar-benar seperti perbedaan level yang jauh. Momen ini terasa mirip saat Dracula Mihawk dulu menahan serangan Zoro hanya dengan pisau kecil, memperlihatkan betapa jauhnya jarak kekuatan mereka saat itu. Dan sekarang, Imu memberikan kesan yang sama, bahkan mungkin lebih ekstrim. Belum selesai sampai situ, Imu kemudian menggunakan api hitam misterius yang disebut Omen atau Nazir, sesuai judul chapter. Api ini ditembakkan langsung ke wajah Zoro, menyebabkan luka parah dan pendarahan hebat di bagian atas tubuhnya. Dampaknya luar biasa, Zoro langsung tumbang hanya dengan satu serangan. Ini sekaligus mematahkan anggapan bahwa Zoro sudah setara dengan Mihawk, jelas masih ada jarak besar yang harus dikejar. Yang lebih mengejutkan lagi, api hitam tersebut ternyata bukan sekadar serangan. Imu menggunakan kekuatan itu untuk menghidupkan kembali Sommers. Istilah Omen sendiri terasa punya makna gelap, bahkan dikaitkan dengan simbol-simbol iblis atau ritual kuno. Ada kemungkinan kekuatan ini berkaitan dengan energi misterius seperti Mother Flame, yang selama ini jadi teori besar, entah sebagai sumber kekuatan, penyembuhan, atau bahkan inti kehidupan bagi para ksatria. Kemudian, Imu tiba-tiba menumbuhkan sayap hitam di punggungnya. Awalnya tidak ada, tapi dalam sekejap muncul begitu saja, memberi kesan seperti makhluk langit jatuh atau Fallen Angel. Setelah itu, Imu terbang menuju kelompok Sanji, menandakan ancaman belum berhenti. Sesampainya di sana, Imu kembali menggunakan kekuatan Omen untuk menghidupkan kembali Jilikham. Di titik ini mulai terlihat pola. Api hitam ini bukan cuma menghancurkan, tapi juga memberi kehidupan atau energi baru. Seolah-olah kekuatan ini bisa menjadi sumber tenaga bagi para ksatria, mungkin bahkan berkaitan dengan sistem tubuh mereka yang diduga mekanis atau tidak sepenuhnya manusia. Sanji tidak tinggal diam dan langsung menyerang dengan tendangannya. Namun hasilnya sama seperti Zoro, serangan itu dipatahkan dengan mudah oleh Imu, bahkan hanya dengan kaki. Ironisnya, Imu kemudian membalas dengan tendangan berlapis api hitam yang menghasilkan ledakan besar.
Ini seperti versi Dark dari gaya bertarung Sanji sendiri, bahkan terasa lebih unggul. Di titik ini, jelas terlihat bahwa Imu adalah petarung komplet. Menghadapi Zoro sebagai pendekar pedang? Bisa. Menghadapi Sanji sebagai petarung kaki? Juga bisa. Dalam hitungan detik, dua sayap kekuatan kru topi jerami berhasil dilumpuhkan tanpa perlawanan berarti. Ini bukan sekadar kuat, ini dominasi mutlak yang menunjukkan bahwa level pertarungan sekarang sudah jauh melampaui standar sebelumnya. Serangan yang ditunjukkan di sini bukan sekadar kuat, ini benar-benar perbedaan level yang ekstrim. Imu bukan tipe musuh yang bisa ditumbangkan begitu saja. Sosok ini sudah berdiri di puncak selama 800 tahun, jadi wajar kalau kekuatannya terasa seperti tidak tersentuh. Jadi kalau ada yang masih berpikir dia bakal dikalahkan dengan mudah, itu jelas terlalu meremehkan. Bahkan spekulasi soal Marshal D. Teach Kurohige, yang katanya bisa membunuh Imu sekarang terasa jauh dari masuk akal, dibandingkan dengan Imu, Teach seperti belum ada apa-apanya. Bahkan kalau dipikir-pikir, pernyataan soal Rocks D. Sebek yang tidak mampu melawan Imu mulai terasa masuk akal, karena levelnya memang beda jauh. Lanjut ke bocoran berikutnya, ada momen di mana Imu akhirnya berhadapan langsung dengan Loki. Setelah menggilas kru topi jerami, sekarang giliran Loki yang akan diuji. Logikanya sederhana, kalau Loki sampai kalah telak, itu berarti kekuatan Imu memang di atas segalanya. Tapi kalau Loki bisa bertahan atau bahkan melawan, itu membuka kemungkinan bahwa Shanks, yang pernah mengalahkan Loki, punya level yang setara atau bahkan lebih tinggi. Meski begitu, dari gambaran yang ada, kemungkinan besar Loki tetap akan ditekan habis-habisan, walaupun mungkin sempat memberikan perlawanan. Perlu dipahami juga, apa yang terjadi pada Roronoa Zoro dan Sanji tadi bukan kekalahan total, tapi lebih ke dihajar dalam pertarungan. Mereka masih bisa bangkit lagi, tapi tetap saja, fakta bahwa mereka dijatuhkan dengan begitu mudah menunjukkan gap kekuatan yang besar. Bahkan Imu belum benar-benar serius, serangan ke Zoro hanya dengan api kecil untuk menjauhkannya dari arena, dan ke Sanji cuma satu tendangan yang langsung mengakhiri pertarungan. Ini menegaskan kalau target utama Imu memang bukan mereka, melainkan menyelamatkan para ksatria seperti Sommers dan Gilligham. Setelah itu, fokus Imu langsung beralih ke Loki, dan disinilah inti konflik sebenarnya mulai terasa. Bahkan Monkey D. Luffy pun digambarkan belum berada di level yang cukup untuk benar-benar menyaingi Imu saat ini. Hype yang dibangun dari aksi Imu di chapter ini benar-benar mengingatkan pada momen legendaris seperti pertarungan awal Zoro melawan Dracula Mihawk, atau saat Enel dengan mudah mendominasi segalanya di Skypiea. Sosok di puncak cerita memang selalu digambarkan dengan dominasi mutlak seperti ini. Namun, ada banyak misteri yang muncul dari kekuatan Imu. Salah satunya adalah sayap hitam yang tiba-tiba muncul. Sebelumnya tidak terlihat, tapi saat dibutuhkan, langsung muncul begitu saja. Ini memunculkan banyak teori, apakah itu bagian dari kekuatan buah iblisnya? Atau mungkin ada kaitannya dengan ras tertentu seperti Lunarian? Atau bahkan, buah iblis Imu memiliki sifat unik yang memungkinkan dia menggunakan berbagai kemampuan sekaligus, seperti gabungan dari banyak kekuatan? Bocoran tambahan juga menyebutkan bahwa Imu memainkan tombaknya dengan kecepatan luar biasa, sampai tidak bisa terlihat oleh mata. Serangannya begitu cepat hingga efeknya langsung terasa, seperti jari yang tiba-tiba terpotong tanpa terlihat kapan serangan itu terjadi. Ini menunjukkan bahwa tombak tersebut bukan sekadar senjata biasa, tapi kemungkinan adalah senjata utama yang sudah benar-benar dikuasai Imu. Menariknya, ini juga bisa jadi petunjuk kelemahan Monkey D. Luffy. Seperti yang pernah dijelaskan oleh Kaido, tubuh karet Luffy memang kuat terhadap pukulan tumpul, tapi tetap lemah terhadap serangan tajam seperti pedang atau tombak. Jadi masuk akal kalau Imu menggunakan senjata berbentuk tombak, karena itu adalah cara paling efektif untuk melukai Luffy. Bahkan ada indikasi bahwa tombak tersebut memiliki aura atau kekuatan khusus, mungkin sudah mencapai tahap awakening, seperti teori tentang pedang yang memiliki kehendak sendiri. Kalau benar, maka tombak ini bukan cuma senjata, tapi bisa jadi kunci untuk menjatuhkan Luffy di masa depan. Terakhir, soal teknik Omen atau Nazir yang digunakan Imu. Nama ini ternyata punya nuansa gelap, bahkan sering dikaitkan dengan simbol kelahiran iblis. Kalau ditarik lebih jauh, bisa jadi ini mengarah pada konsep bahwa kelahiran Imu sendiri belum sepenuhnya sempurna. Artinya, bentuk atau kekuatan yang sekarang ditampilkan mungkin belum mencapai puncak sebenarnya. Dan kalau itu benar, maka yang kita lihat di chapter ini bisa jadi baru permulaan dari sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Kalau dipikir-pikir, istilah Omen
atau Nazir, ini makin kesini terasa makin dalam maknanya. Bukan sekadar nama teknik, tapi seperti simbol dari sesuatu yang sedang lahir. Ada yang mengaitkannya dengan metafora kupu-kupu, yang awalnya hanya kepompong, melewati berbagai fase, sampai akhirnya berubah menjadi bentuk sempurna. Dan menariknya, simbol kupu-kupu sendiri memang sering muncul di Mary Geoise. Kalau ditarik ke arah itu, bentuk Imu yang sekarang justru terasa belum sempurna, lebih seperti kepompong hidup, daripada bentuk akhir yang sebenarnya. Kalau diperhatikan lagi, wujud Imu yang bayangan itu memang aneh, tidak punya bentuk wajah yang jelas, seperti tubuh yang belum selesai terbentuk. Ini membuka kemungkinan bahwa tubuh aslinya belum benar-benar lahir sepenuhnya. Bisa jadi ada sesuatu di dalam dirinya yang belum lengkap, entah itu jantung, energi, atau bahkan inti kekuatannya sendiri. Ada kemungkinan juga Imu pernah mengalami luka besar di masa lalu, yang memaksanya untuk membangun ulang tubuhnya. Memang terlihat punya kemampuan regenerasi, tapi tubuh utamanya yang berada di Mary Geoise seolah belum pulih sepenuhnya dan masih butuh waktu, atau mungkin butuh sumber energi tertentu. Disinilah teori tentang Mother Flame mulai terasa nyambung. Bisa jadi Imu membutuhkan energi itu untuk menyempurnakan tubuhnya. Jadi semua yang terjadi sekarang, termasuk penggunaan kekuatan, Omen, bisa jadi adalah bagian dari proses menuju kelahiran sempurna tersebut. Bahkan judul chapter yang mengarah ke makna kelahiran iblis terasa seperti petunjuk halus bahwa Imu belum mencapai bentuk finalnya. Yang bikin makin menarik, Eiichiro Oda jelas tidak asal memasukkan detail seperti tubuh yang berdarah atau terlihat lemah di momen tertentu. Semua itu kemungkinan besar sengaja ditunjukkan sebagai foreshadowing. Artinya, kalau sekarang saja Imu sudah segila ini, gimana kalau nanti benar-benar mencapai bentuk sempurna? Dunia di dalam cerita bahkan mungkin belum pernah melihat versi terkuatnya. Terlepas dari itu semua, yang jelas di chapter ini Imu benar-benar datang dan langsung menggilas segalanya. Setelah kru topi jerami, sekarang fokus beralih ke Loki, lalu ke depan kemungkinan besar ke Monkey D. Luffy juga. Skala ancamannya sudah beda level, dan situasinya makin terasa serius. Sementara itu, kalau melihat posisi Monkey D. Dragon dan kelompok revolusioner, muncul juga keraguan, apakah strategi mereka benar-benar cukup untuk menjatuhkan pemerintah dunia? Mengandalkan aliansi atau kekuatan tertentu saja mungkin tidak akan cukup menghadapi sosok seperti Imu yang levelnya sudah di luar logika. Kalau menilai chapter ini dari bocoran awal saja, rasanya memang pantas disebut gila. Dari segi pertarungan, intensitas, sampai hype yang dibangun, semuanya terasa maksimal. Dan kabar baiknya, cerita ini langsung lanjut tanpa jeda di minggu berikutnya, jadi tensi yang sudah tinggi ini bakal terus berlanjut. Sekarang tinggal satu hal, menunggu bagaimana kelanjutan cerita ini akan dibuka lebih dalam. Karena kalau semua petunjuk ini benar, yang sedang disiapkan bukan cuma pertarungan besar, tapi mungkin sebuah kelahiran yang akan mengubah seluruh dunia cerita. Yos! Makin seru aja nakama. Terima kasih banyak telah mengikuti cerita ini sampai akhir. Jika ada yang ingin ditanyakan silahkan ya, feel free tulis di kolom komentar di bawah ini teman-teman. Thanks ya, telah menonton video ini and we'll be coming back again.